Baik, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pada hadir atau belum ini? Masih ada nggak temannya yang belum hadir? Ada, Bu. Satu orang lagi, Bu. Udah, Bu. Nanti kalian chat teman yang belum bergabung, sambil kalian chat teman-teman, sambil periksa dulu alat tulisnya, alat tulis, bahan ajar, cek dulu, kita akan belajar. Kemudian isikan link absensi kalian hari ini di link yang sudah Ibu bagikan ya. Oke, semua sudah bisa melihat linknya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada satu orang teman kita di kelas 10 ini pimpin dalam doa. Silakan Resika. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Resika. Misapa sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Masih ada yang baru bangun ini kayaknya ya. Jadi sambil menyapa kalian pagi ini, Ibu mau kasih sedikit, mau share dulu. Udah kelihatan nggak yang Ibu sharekan ini? Sudah. Ini hanya sekedar pelepas untuk kejenuhan dan stres, karena kita mau belajar matematika ya. Ya, perhatikan. Nah, program ini otomatis akan menampilkan gambar wajah berdasarkan informasi yang kalian berikan dengan jujur apa adanya. Mau buktikan? Kita klik next ya. Nah, wajahnya mungkin lebih kurang seperti ini hasilnya. Ya, mungkin nggak terlalu baik, tapi kebetulan nanti informasi yang kalian berikan akan menceritakan wajahnya seperti apa. Silahkan pilih yang paling cocok dengan feature Anda. Warna rambut yang kita pilih yang mana? Coklat, tiram, hitam atau putih? Hitam, Bu. Hitam. Oke, hitam ya. Jenis rambutnya, kita pilih lurus, ikal atau keriting? Lurus. Lurus. Baik. Hidungnya bagaimana? Mancung, esek, mancung sedang? Mancung sedang, Bu. Kalau mulutnya lebar, sedang, kecil? Sedang, Bu. Sedang. Oke. Bibirnya tebal, tipis atau sedang? Tebal, Bu. Tebal. Ya, anggap aja dulu kita mau lihat skala wajah seperti apa nanti yang akan kita temui. Telinganya kecil keluar, kecil ke dalam, lebar, sedang. Sedang ya. Baik. Bentuk wajah yang kita pilih mau seperti apa nanti hasil gambarnya? Matematika persegi gitu atau oval? Oval, Bu. Oval. Oke, warna kulit? Coklat Kuning. Coklat. Sukunya Eropa, Afrika atau Asia? Asia, Bu. Asia. Masa Asia. Untuk bulu di wajah, ada kumis atau ada jenggot kira-kira? Yang mana mau kita pilih? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kita lewatkan. Untuk jenis kelamin? Wanita, Wanita, wanita. Bu. Kita. Baik, kita sudah memilih. Satu lagi untuk usia. Yang mana usia yang kita pilih? 25 sampai 35, Bu. Oke, 25 sampai 35. Apakah data yang Anda masukkan sudah benar? Sudah ya? Sudah. Ini ya. Bu. Karena ini Anda telah memberikan informasi, sekarang sedang dianalisa bagaimana hasilnya, kita lihat bersama ya. Bu, aku dekat, Bu. Gitu kan? Kita lihat hasilnya ya, seperti apa ya. Klik di sini untuk melihat hasilnya. Tada, gitu. Ini enggak ya? Iya, seperti ini Ini hasilnya Bu, ya. Bibirnya tebal. Sorry ya, itu hanya bercanda. Jangan sampai masukkan di dalam hati ya. Ini hanya untuk aktivitas kita. Jangan kamu boleh masukkan. Ke dalam jantungnya. Iya, baiklah. Kita saja yang mau ditunjukkan. Hari ini kita mau belajar apa? Matematika, Bu. Bentuk akar, Bu. Matematika. Topik materi kita hari ini tentang apa, Nak? Bentuk akar. Akar, Bu. Yes, tentu tentang bentuk akar. Baik, Ibu akan sharekan materi kita hari ini, materi bentuk akar dari pertemuan KD 3.1 dan 4.1. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai materi sebelumnya, yaitu materi tentang perpangkatan. Bentuk pangkat, ada pangkat bulat negatif, ada pangkat 0, ada pangkat bentuk pecahan, dan lain-lain kan? Nah, sekarang kita lanjut pada pertemuan hari ini, yaitu dengan materi bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran kita, di mana nanti kalian, anak-anak ibu semua, sudah memahami ataupun menemukan konsep pada bentuk akar yang akan kita pelajari, sifat-sifat yang ada pada operasi hitung bentuk akar, dan bagaimana menentukan nilai dari suatu bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar tersebut pada masalah-masalah yang akan Ibu berikan kepada kalian. Jadi nanti ada pembagian kelompok untuk anak-anak Ibu semuanya. Nah, nanti pembagian kelompoknya karena kita di sini ada 7 orang, maka Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok pertama nanti Rizka dan Maulida, ada orangnya? Sekalian Ibu absen. Ada, Bu. Baik, kelompok kedua Resika dan Nadia, ada ya. Kelompok ketiga Nora, Putri, dan Nelly. Diingat ya anak-anak Ibu untuk kelompoknya ya. Nanti akan ada masalah yang akan Ibu berikan, suatu kegiatan bersifat diskusi yang akan kalian diskusikan di dalam ruang Zoom ini.
nanti akan kalian presentasikan juga. Kita lanjut materi kita hari ini. Nah, ini dia untuk peta konsep pada bentuk akar. Yang akan kita pelajari, yang pertama tadi mengenal bentuk akar itu seperti apa, hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat seperti apa, kemudian operasi hitung bentuk akar, apa saja sifat-sifat yang akan kita pelajari pada operasi hitungnya. Dan yang terakhir nanti merasionalkan penyebut bentuk akar. Namun di pertemuan kita hari ini, kita akan belajar untuk mengenal bentuk akar terlebih dahulu. Kemudian nanti kita coba bahas tentang hubungan bentuk akar dan bilangan berpangkat, dan juga operasi hitung berpangkat. Operasi hitung bentuk akar. Untuk merasionalkan penyebut bentuk akar, kita mungkin di pertemuan selanjutnya ya anak-anak ya, nggak cukup nanti waktu kita karena dilanjut dengan pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita yaitu mengenai akar dan bentuk akar. Semua udah pernah dengar akar kan tentunya ya. Apa sih akar yang terbesit dalam pikiran kalian? Pernah dengar kan kalau dibilang akar rambut, bukan ya? Pernah dengar kata akar kan? Akar itu apa? Akar pohon, Bu. Oh, akar pohon. Ya, ada akar pohon. Tapi akar yang mau kita pelajari di sini adalah akar dalam bidang matematika ya, anak-anak ya, bukan akar pohon, bukan akar rambut dan lain-lain, tapi akar yang berhubungan dengan matematika. Nah, penemunya adalah si Christoph Rudolph. Ini orangnya. Nah, beliau yang menemukan pada karyanya yaitu Diakos pengenalan tentang tanda akar. Tanda akar dia seperti huruf R, disebut juga sebagai radikan. Dia merupakan penulis buku teks Jerman yang pertama pada materi aljabar. Beliau yang menemukan konsep pada pengenalan tanda akar tersebut. Nah, baik, itu mungkin pengenalan kita tentang akar dan bentuk akar. Ada bedanya ya kalau dibilang akar dan bentuk akar. Kenapa dipisah? Berarti karena ada perbedaan ya anak-anak ya. Akar dalam matematika itu merupakan suatu operasi yang dapat kita notasikan. Nah, notasinya seperti ini nih. Akar pangkat Y dari X. Berarti dari sini kita tahu bahwa ini dia tadi lambang dari akar itu sendiri seperti huruf R yang ditemukan oleh si Christoph tadi, dan si Y-nya di situ sebagai indeks atau pangkat akar, dan X di situ merupakan radikannya. Radikannya berarti bilangan yang diakarkan, ya. Lalu bagaimana menentukan akar dari suatu bilangan? Kita misalkan bilangannya itu adalah akar pangkat B dari C. Akar pangkat B dari C menghasilkan A. Kemudian artinya kita akan mencari nilai A, kita akan mencari bilangan pokok yang jika A-nya dipangkatkan dengan B akan menghasilkan C. Itu maksudnya. Jadi ada keterkaitan atau hubungan bentuk bilangan berpangkat dengan bentuk akar. Ya, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih pas? Dimengerti untuk materi bentuk akar kita? Baik, Ibu lanjut dulu ya. Nah, sekarang kalau kita punya A dikali A dikali A, artinya perkalian berulang sebanyak B kali, sebanyak pangkat yang diminta, nanti akan menghasilkan C, memiliki hubungan. Apa hubungannya? Memiliki hubungan terhadap bilangan berpangkat, yaitu A dipangkatkan B menghasilkan C. Di mana berapakah hasil perkalian bilangan yang sama, perkalian antara bilangan yang sama si A, sebanyak B kali, akan menghasilkan C. Kemudian, bentuk dari akar itu juga memiliki hubungan terhadap logaritma, yaitu berapakah banyaknya bilangan yang sama, yaitu bilangan A, dikalikan sehingga mendapatkan hasil C. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk akar. Bentuk akar sendiri kita akan mencari bilangan pokoknya. Tentu kalau dibilang bilangan pokoknya, kita akan mengetahui bilangan yang jika dikalikan sebanyak D kali, sebanyak pangkatnya berarti kita kali akan mendapatkan hasil si C atau si radikannya tadi. Nah, itu keterkaitan antara ketiga hubungan materi kita hari ini. Nah, lalu Ibu mau tanya, apa itu bentuk akar? Siapa yang tahu bentuk akar itu seperti apa? Atau pengertiannya apa ya? Bentuk akar adalah, ada yang bisa? Baik, Ibu lanjut. Bentuk akar adalah akar dari sebuah bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Berarti Bu, kalau bukan bilangan rasional Bu, bagaimana? Berarti bentuk akar itu boleh juga kita nyatakan sebagai bilangan yang irasional. Nah, jadi permasalahan lagi nih Bu, saya lupa bilangan rasional dan irasional. Apa itu Bu bilangan rasional dan irasional? Yuk kita lihat dulu yuk.
pengertian ataupun pemahaman kita mengenai bilangan rasional dan irasional. Definisi dari bilangan rasional itu sendiri merupakan suatu bilangan yang dapat kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan, yaitu pecahan A per D atau C per D. Nah, di mana A dan B, pembilang dan penyebutnya adalah anggota-anggota bilangan bulat, dan penyebut atau si B tidak boleh sama dengan 0. Lalu, definisi yang berikutnya, bilangan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk desimal berulang. Ya, itu yang disebut dengan bilangan rasional. Biar lebih paham, bilangan rasional contohnya seperti ini nih. Akar 4 hasilnya berapa? 2 kan? Akar 8, akar pangkat 3 dari 8 hasilnya 2. Akar 100 hasilnya 10. Akar 1/4 hasilnya 1/2. Ini merupakan bentuk akar atau bukan? Bukan ya, ini bukan merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena tadi katanya kita ke yang sebelumnya, yang ini, dikatakan bahwa bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Kalau yang tadi semua hasilnya bilangan rasional kan? Kan kita tahu pengertian bilangan rasional itu sendiri dapat dibentuk dalam bentuk pecahan, dapat juga dibentuk dalam bentuk desimal yang berulang. Seperti ini. Ini kan bilangan desimal yang berulang. 1/3 kalau kita cari hasilnya 0,333 dan seterusnya. Berulang angkanya kan? Maka ini termasuk bilangan rasional. Jadi ini bukan merupakan bentuk akar. Loh, akar 4 bukan bentuk akar ya, Bu? Iya, itu bukan bentuk akar. Kenapa? Hasilnya merupakan bilangan rasional. Kan kita bisa nyatakan 2 itu menjadi 4/2. Atau boleh kita nyatakan menjadi 6/3, ya kan? 6/3 kan hasilnya 2 ya anak-anak ya? Nah, seperti itu ya. Jadi, akar 4, akar pangkat 3 dari 8, itu bukan merupakan bilangan bentuk akar. Nah, sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan bilangan irasional. Bilangan irasional, pengertiannya sendiri adalah berarti kebalikan dari rasional itu. Tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, dan juga tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk bilangan desimal berulang. Ya, seperti apa contohnya, Bu? Kita lihat. Akar 3. Ada nggak hasil akar 3, Nana? Ada ya, bilangannya bilangan desimal tapi tidak berulang angkanya. Akar 10, 3,162 sekian-sekian. Tidak berulang kan anak-anak ya? Jadi ini merupakan bentuk akar. Pi juga merupakan bentuk akar. Kalau Ibu punya contoh, akar 27 merupakan bentuk akar atau bukan? Akar 27 merupakan bentuk akar atau bukan, anak-anak? Ada yang tahu? Akar 27, Nora? Bentuk akar atau bukan itu? Baiklah, kita lanjut dulu ya. Jadi kalau dibilang akar 27, nanti penyederhanaannya ada nggak, Miss? Ada, jawabannya 3 akar 3. Ketemu akar 3 kan? Akar 3 kan bukan bilangan rasional. Akar 3 kan merupakan bilangan irasional. Sehingga akar 27 merupakan bentuk akar. Yang mana yang dinyatakan sebagai bukan bentuk akar, Bu? Itu tadi, yang akar 2, akar pangkat 3 dari 8, yang hasilnya merupakan bilangan rasional. Pastilah dia bukan bentuk akar. Sampai sini bisa diikuti ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ada lagi kemudian hubungan antar bentuk akar dengan bilangan berpangkat. Kita dapat simpulkan bahwa pada bentuk akar dan bilangan berpangkat, jika P suatu bilangan P dipangkatkan dengan 1/n pangkat pecahan, hasilnya adalah akar dari N, akar pangkat N dari P. Atau jika suatu bilangan A dipangkatkan P per Q, nanti hasilnya adalah akar dari Q, akar pangkat Q dari A pangkat P. Ada hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat. Kita sekarang masuk ke operasi hitung bentuk akar. Nah, yang pertama, sebelum kita ke operasi hitung bentuk akar, kita harus mengenal dulu ada yang namanya akar senama. Akar senama itu memiliki indeks yang sama. 3, Bu. Nah, ini yang disebut sebagai akar senama. Akar senama memiliki akar pangkat yang sama. Jadi dia disebut sebagai senama ya anak-anak ya. Yang berikutnya ini berarti indeksnya adalah 5. Oke, di sini bisa diikuti ya. Kita lanjut lagi untuk akar sejenis. Nah, akar sejenis itu adalah di mana nanti indeksnya dan radikannya yang sama. Jadi bukan hanya bukan akar pangkatnya saja, tapi radikannya juga. Bilangan yang mau diakarkan itu juga sama. Contoh seperti ini. Akar 2, 3 akar 2, 6 akar 2. Indeksnya sama, yaitu sama-sama indeks 2, dan radikannya sama. Radikannya kan yang diakarkan kan? Akar 2, akar 2, akar 2. Bisa ya dimengerti sampai di situ ya? Seperti ini. Kalau ini indeksnya berapa? 3, Bu. 3. Kalau begitu, radikannya berapa anak-anak? Ini 5 ya. Ini maksudnya 5 ya. Salah pengetikannya. Oke. Jadi, ini indeksnya 3, radikannya adalah akar 5. Begitu ya, udah bisa yang membedakan yang mana akar senama, yang mana akar sejenis. Nah,
Yang pertama kita akan lihat dulu sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Ada syaratnya. Syaratnya tadi akar sejenis. Kalau akar sejenis, apanya yang sama? Indeks dan juga radikannya yang sama. Jadi kalau dibilang akar sejenis, kita harus tahu bahwa di sini indeksnya yang sama dengan radikannya. Jadi kita perhatikan sifatnya berikut ini. Rumusnya B akar A ditambah C akar A. Jadi koefisien B dan C dijumlahkan di mana nanti radikannya tetap, tidak ada perubahan. Ya, akarnya sama, kemudian radikannya juga sama. Tidak ada perubahan. Sama-sama bentuknya tetap akar pangkat 2 dan radikannya tetap A. Seperti itu ya. Jadi kalau kita nanti ke dalam contoh, misalkan Ibu punya contoh 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Sehingga dari rumus yang kita punya, koefisiennya kita jumlahkan adalah 2 ditambah 3. Kemudian akar sejenisnya adalah akar 5. Jadi kita punya jawabannya hasilnya adalah 5 akar 5. Sampai di sini bisa diikuti anak-anak? Masih bisa. Baik. Bisa, Bu. Nah, sekarang begitu juga terhadap sifat pengurangan. Nah, untuk perkalian dan pembagian, syaratnya adalah akar senama. Kalau tadi akar senama, apanya yang sama? Indeksnya atau radikannya? Atau dua-duanya yang sama? Iya, indeksnya yang sama. Berarti akar pangkatnya yang sama, Bu. Ini sama-sama akar pangkat 2. Ini sama-sama akar pangkat 3. Itu yang bisa kita kalikan nanti di dalam bentuk akar. Jadi, A dikalikan C, kemudian akar B dikalikan dengan akar D. Sehingga hasilnya AC akar BD. Jadi, dikalikan koefisiennya, dikalikan juga radikannya. Bilangan di dalam akar tadi. Ya, bisa ya anak-anak ya? Sama juga terhadap dengan sifat yang ada pada pembagian. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Masih bisa diikuti? Baik, sekarang kita lihat perkalian dan pembagian. Syaratnya masih sama, yaitu akar senama. Jadi, yang bisa dilakukan pada akar pangkat yang sama. Akar A dikali dengan akar A akan menghasilkan akar A pangkat 2. Hasilnya adalah A. Itu saja materi prasyarat kita. Nanti di dalam bentuk akar ini kita bisa kerjakan juga pada aplikasi GeoGebra. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah tahu ya, pada matematika itu ada aplikasi yang diperkenalkan sama kalian, yaitu GeoGebra. Sudah kita gunakan pada saat materi sebelumnya, bilangan berpangkat. Sama juga nanti sifatnya seperti kalkulator, akan menghitung bentuk akar. Contoh saja Ibu berikan di sini. Ini kita ambil contoh yang sederhana dulu ya, akar 4, hasilnya 2. Kemudian kalau kita mau menghitung akar pangkat, di sini juga ada bentuk akar pangkat 3. Misalkan dari 64 kita bisa masukkan, kemudian keluar hasilnya adalah 4. Lalu bisa juga dengan memasukkan bilangan yang seperti tadi. Coba kita coba dengan akar 78 ditambah akar 2 dikurang akar 5. Kemudian hasilnya mau dikali dengan akar 78. Bentuk akarnya dulu, kemudian dikurang akar 5 dikurang akar 2. Udah ingat tadi kan kelompok diskusinya siapa saja? Untuk Maulida nanti teman kelompoknya Rizka, kelompok 2 nanti Resika dengan Nadia, kelompok 3 Nora, Putri, dan Nelly ya. Sekarang Ibu akan bagikan masalah yang sudah Ibu berikan ini pada LKPD-nya nanti. Sudah ada di LKPD, linknya akan Ibu berikan melalui menu chat. Ada masalah pertama mengenai kotak tisu, yang kedua luas lapangan, dan yang ketiga mengenai volume dari bentuk tabung atau silinder. Nah, dari materi yang ketiga masalah yang Ibu berikan, silahkan diskusikan dengan teman kelompokmu. Sekarang Ibu akan bagikan kalian ke dalam link kelompoknya masing-masing. Apakah sudah ada link untuk join bersama grup diskusinya? Sudah, Bu. Nah, silakan join dan diskusikan masalah yang Ibu berikan. Resika sama Nadia belum bergabung, kenapa? Nadia tidak bisa bergabung atau bagaimana, Nadia?
Bagaimana kelompok 3 untuk soal nomor 3 yang akan kalian presentasikan nanti? Ada masalah? Ini Bu, lagi mengerjakan Bu. Baik, terima kasih. Tapi Bu, kami buat dalam Word ya Bu, karena kalau dalam PDF kami nggak bisa ngerti Bu. Oh iya, boleh. Ya, tadi saya bagi dalam bentuk PDF ya? Iya Bu. Iya. Nanti boleh dalam bentuk Word aja biar bisa diketik. Nanti boleh dicoba juga dengan GeoGebra-nya ya. Iya Bu, nanti saya screenshot aja ya Bu ke dalam Word-nya. Oh boleh, ya. Terima kasih. Saya ke kelompok 2 dulu ya. Baik Bu. Kalau memang sudah selesai, nanti keluar aja dari breakout room-nya ya. Jangan lead meeting, tapi lead breakout room aja ya. Baik Bu. Baik, terima kasih. Saya keluar. Yang dipilih yang CAS. CAS ya, Bu? Ya, yang dipilih yang CAS. Sekarang kita akan mendiskusikan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi ya. Akan kita presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi. Baik, untuk yang pertama, Ibu mau kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan kelompok 2. Bagaimana untuk penyelesaian soal pertama? Silahkan diskusikan kegiatan berikut ini bersama teman-teman kelompokmu. Jadi di sini yang diketahui volumenya itu masing-masing kotak adalah 1000 cm pangkat 3. Yang ditanya itu berapakah luas permukaannya. Jadi pertama harus mengetahui dulu kan Bu panjang sisi kubusnya. Jadi kan rumus untuk volumenya itu kan sisi pangkat 3 kan Bu. Jadi kalau mengetahui panjang sisinya itu, panjang sisi sama dengan akar dari 10 kali 10 kali 10, akar 3-nya. Kemudian dipecahkan Bu, dipecah jadi akar 3 dari 10 kali akar 3 dari 10 kali akar 3 dari 10. Kemudian ini kan akar 10 akar 10 akar 10 kan sama dengan akar 10 pangkat 3. Jadi didapat 10 pangkat 1/3 dikali pangkat 3. Hasilnya 10 pangkat 1 sama dengan 10. Kemudian karena sudah mengetahui panjang sisinya, masukkan ke rumus luas permukaan. Luas permukaan kubus kan 6 dikali S pangkat 2. Jadi sama dengan 6 dikali S kali S sama dengan 6 dikali 10 dikali 10 sama dengan 6 kali 100 sama dengan 600 cm kuadrat. Jadi luas permukaan kubusnya adalah 600 cm kuadrat. Kemudian karena itu kan untuk satu kotak tisu. Yang di permasalahan itu ada 8 kotak tisu. Jadi 8 dikali 600 cm kuadrat sama dengan 4.800 cm kuadrat. Jadi kain flanel yang dibutuhkan si Dirga untuk menghias ke 8 kotak tisu adalah 4.800 cm kuadrat. Sudah Bu, bagaimana Bu? Apakah jawaban kami benar? Baik, teman-teman kelompok yang lain mungkin ada koreksian untuk kelompok 1. Boleh turunkan lagi hasil jawaban kelompok 1-nya tadi, Resika? Ke bawah lagi untuk penyelesaiannya. Ya. Kain flanel yang akan digunakan oleh Dirga untuk menghias ke 8 kotak tisu tersebut. Berarti ada 8 ya kubusnya ya? Iya Bu. Iya, ada 8 kotak tisunya. Iya, naik sedikit lagi ke atas, itu dikali 600. 600-nya adalah luas permukaan dari kotak yang satu kotaknya. Iya, satu kotaknya. Oke, ke atas lagi. Sedikit lagi naikkan ke atas. Ya, yang ini. Nah, di sini kamu menuliskan 10 pangkat 1/3. Berarti menggunakan sifat dari bentuk akar ya. Akar pangkat 3 dari 10 sama dengan 10 pangkat 1/3. Ada tadi kan kita coba ingat kembali dari materi yang udah Ibu paparkan bahwa akar pangkat 3 dari 10 atau akar pangkat B dari C menghasilkan A. Itu sama dengan A dipangkatkan dengan 1/3, ya kan? Sesuai dengan pangkat yang kita tahu di situ. Baik, itu saja yang mungkin Ibu mau kasih penjelasan tambahannya. Kemudian 1/3 dengan 3 yang di luar, itu juga sifatnya kan? Sifat perkalian pangkatan. Maka 1/3 dikalikan dengan 3 habis, sisa tinggal 1, 10 pangkat 1 adalah 10. Baik, pengerjaannya sudah benar untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ada yang mau menambahkan atau sudah pas? Pas, Bu. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan. Boleh di stop screen. Nah, sekarang kita lanjut ke permasalahan yang kedua. Silakan. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 ya. Soal permasalahan Ya, Bu. kelompok 1 boleh ya. Silakan.
Siapa yang mau menjelaskan kelompok 1? Sudah kelihatan, Bu. Ya, sudah. Nah, Mario dan teman-teman mendapat tugas kelompok untuk mencari berapakah luas lapangan Merdeka Kota Medan yang ditanami rumput hijau. Diketahui bahwa lapangan tersebut berbentuk persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang akar 78 tambah akar 3 kurang akar 5 meter dan lebar akar 78 kurang akar 3 tambah akar 5 meter. Di pinggir lapangan terdapat area untuk jalan kaki dengan luas 23 tambah akar 15 meter kuadrat. Sedangkan di tengah lapangan juga terdapat susunan batu bata yang melingkar dengan diameter 2 akar 2 meter. Nah, dalam kegiatan 2 ini nanti menggunakan sifat pada bentuk akar, salah satunya A tambah B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, saya buat diketahuinya untuk panjang lapangannya itu akar 78 tambah akar 3 kurang akar 5 meter. Sedangkan lebarnya akar 78 kurang akar 3 tambah akar 5 meter. Nah, luas jalan tadi 23 tambah akar 15 meter kuadrat, sedangkan diameter yang susunan batu yang melingkar tadi 2 akar 2 meter. Berarti jari-jarinya yaitu akar 2 meter, karena jari-jari setengah dari diameter. Nah, yang ditanya adalah luas lapangan Merdeka yang ditanami rumput hijau. Nah, menjawabnya, pertama saya cari dulu luas keseluruhan dari lapangan tersebut. Itu luasnya karena berbentuk persegi panjang, maka panjang dikali lebar. Nah, panjangnya tadi ini akar 78 tambah akar 5 kurang akar 5 dikali akar 78 kurang akar 3 tambah akar 5. Nah, kita kelompokkan akar 3 kurang akar 5-nya. Karena ini bentuknya A tambah B, anggaplah A-nya itu akar 78 dan B-nya itu akar 3 kurang akar 5. Maka hasilnya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat, tadi kan A-nya kita misalkan akar 78 ya kan. Akar 78 kita kuadratkan itu sama dengan 78. Kan? Akar 3 kurang akar 5 kita kuadratkan itu nanti hasilnya kita kalikan berulang kan, akar 3 kurang akar 5 kali akar 3 kurang akar 5. Nah, 78 dikurang, ini kita kalikan satu-satu, akar 3 kali akar 3 yaitu 3, atau akar 3 kuadrat ya kan, itu 3, akar 3 kali minus akar 5, itu minus akar 15, nanti minus 5 kali minus 5 kali akar 3, minus akar 15 juga, jadi jadinya minus 2 akar 15, akar 5 pangkat 2 yaitu 5. Jadi nanti hasilnya 78 dikurang 3 dikurang 2 akar 15 ditambah 5. 78 dikurang 3 75 ya kan. Terus 75 dikurang 5 70, makanya hasilnya 70. Ini 0 dikurang kurang sama kurang jadi tambah 0 ditambah 2 15 2 akar 5, jadi 70 tambah 2 akar 15 meter kuadrat. Nah, jika kita sederhanakan maka jadi 2 kali 35 tambah akar 15, atau ini kan sama-sama bisa dibagi 2, jadi 2-nya keluar, jadi sisanya 2 kali 35 akar 15 meter kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari luas lingkaran yang di tengah lapangan yang ada tadi, itu luas lingkarannya kuadrat, maka 3,1 kali R-nya tadi kan akar 2, maka akar 2 kuadrat gitu, 2 kali 3,14 yaitu 6,28 meter kuadrat. Nah, luas lapangan Merdeka yang ditanami rumput hijau yaitu luas lapangan keseluruhan yang telah kita cari tadi yang persegi panjang, terus dikurang dengan luas area pejalan kaki tadi yang diketahui, terus dikurang dengan luas lingkaran, itu hasilnya 70 tambah 2 akar 15 meter kuadrat kurang 23 tambah akar 15 meter kuadrat dikurang 6,28 meter kuadrat. Nah, kita kurangkan yang sejenis, atau 70 dikurang 23, terus kita kurangkan 6,28 yaitu 40,72. Kemudian 2 akar 15 dikurang akar 15 sama dengan akar 15 atau 1 akar 15 kan. Jadi 40,72 tambah akar 15 meter kuadrat. Jadi luas lapangan Merdeka yang ditanami rumput hijau adalah 40,72 akar 15 meter kuadrat, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan penjelasannya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana? Apakah sama atau berbeda untuk pengerjaannya, atau ada yang bingung dari masalah pada soal nomor 2? Sama, Bu, jawaban kami, Bu. Oke, terima kasih, sama ya dapatnya ya. Coba Maulida naik sedikit lagi ke atas untuk yang diketahui bagaimana tadi kamu buat. Boleh, Bu. Seperti ini, Bu. Panjang 78. Ya. Baik, langsung ke penyelesaiannya tadi. Baik, Bu. Ini, Bu. Ini ya, pertama sekali menentukan luas lapangannya ya. Iya, Bu. Dengan sifat di sini, ya, sifat A kuadrat kurang B kuadrat tadi Ibu ada lihat. Oke, Iya, Bu. baik, digunakan. Kemudian ada sifat dari akar yang sama ya, akar A dikali akar A tadi ya, penggunaan sifat yang itu juga sudah Ibu lihat. Lalu kemudian penyederhanaannya juga sudah ada. Baik, kemudian ke hasil akhir. Oke, sudah sama semua. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana untuk hasil J-Zebranya? Sudah dicoba tadi?
Sudah saya coba Bu, cuman saya kurang ngerti untuk buat jadi bentuk akar. Oh, begitu ya. Ya kita coba lagi ya. Kita Iya, coba dulu stop sharing. Ibu coba dari Baik, sini. Bu. GeoGebra. Ini dia ya. Akar 78 ditambah akar 3 dikurang akar 5. Tadi di sini pakai settingannya yang ada muncul CAS-nya ya. Nah, Iya, Bu. yang CAS. Nah, dapat hasilnya. Ini benar ya untuk luas lapangan tadi bahwa hasilnya adalah 70 ditambah 2 akar 15. Sama aja, hanya peletakan tempat saja. 2 akar 15 tambah 70. Lalu selanjutnya dikurangi berapa tadi Maulida? 23 tambah akar 15 ya? Iya, Bu. Kurang lagi dengan 6,28 ya tadi ya. Baik, Iya, Bu. maka akan kita peroleh hasil yaitu akar 15 ditambah yang ini. Jadi kalau kita hitungin ini itu sama juga dengan bentuk 40,72. Tadi 40,72 ditambah akar 15. Itu hasilnya ya Nadia apa Maulida ya? Iya, Bu. 40,72 ditambah akar 15 tadi, Bu. Oke, berarti sudah sama Sama. ya hasilnya ya. Kita juga bisa Iya, Bu. menggunakan kalkulator yang ada pada GeoGebra. Nah, tadi penggunaannya di sini kalian boleh ada nanti muncul yang CAS dia bacaannya di situ. Nah, kamu itu kalkulator accounting yang dapat digunakan pada aplikasi GeoGebra ya. Nah, itu mungkin penjelasan tambahan untuk kelompok 1. Sekarang silakan kepada kelompok 3. Bu, izin kamar mandi boleh ya? Ya, silakan. Baik Bu, ini saya share screen Bu. Ya, boleh silakan Nora. Sudah nampak Bu? Ya, sudah silakan dilanjut. Iya Bu, kami dari kelompok 3, Nelly dan Kak Putri. Yang masalah 3 yaitu pada pertunjukan lumba-lumba terdapat kolam lumba-lumba yang berbentuk silinder. Diameter kolam tersebut adalah 28 akar 7 meter dengan kedalaman 180 akar 5 dekameter. Jika petugas kolam ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan oleh petugas tersebut? Tuliskan hasil penyelesaian dalam bentuk perpangkatan yang sederhana. Terlebih dahulu, untuk mempermudah pengerjaannya, kita harus menuliskan diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Yang diketahui yaitu diameter 28 akar 7 meter, tinggi 180 akar 5 meter. Maaf Bu, di sini saya salah ketik. Harusnya dekameter ini Bu, 180 akar 5 dekameter. Yang ditanya, berapa liter air yang dibutuhkan sampai penuh? Gimana Bu? Dekameter atau desimeter Nora? Desimeter, Bu. Desimeter Bu, iya Bu. Ya, boleh dilanjut silakan. Saya grogi Bu. Ya, nggak apa-apa. Penyelesaiannya dengan menggunakan kolom tabung kita dapat menghitung banyaknya air yang diisi ke kolam lumba-lumba. Nah, di sini kan Bu, diameternya satuannya meter, tingginya desimeter. Jadi kita harus menyamakan satuannya supaya mempermudah penyelesaiannya. Karena liter itu termasuk desimeter pangkat 3, maka kita mengubahnya dari diameter ini dari meter ke desimeter. Jadi diameternya itu 28 akar 7 meter sama dengan 280 akar 7 desimeter karena kali 10 Bu. Turun ke bawah kali 10. Jadi dapatlah dia 280 akar 7 desimeter. Kemudian jari-jari itu setengah dari diameter, yaitu 280 akar 7 desimeter per 2, yaitu 140 akar 7 desimeter. Kemudian tingginya yaitu 180 akar 5 desimeter. Karena kita ketahui Bu, rumus volume tabung kan kolam itu berbentuk tabung. Jadi rumus volumenya yaitu volume tabung, yaitu Q kali R kuadrat kali T, tinggi. Maka kita substitusilah nilai Pi. Nilai Pi-nya itu 22/7. R-nya 140 akar 7. Karena pangkat 2 jadi 2 kali kita buat. 140 akar 7 desimeter kali 140 akar 7 desimeter. Kemudian tingginya itu kita ubah menjadi 180 akar 5 desimeter. Nah, maka inilah hasilnya. Pi sama dengan 22/7 kali 140 akar 7 desimeter kali 140 akar 7 desimeter kali 180 akar 5 desimeter. Maka hasilnya yaitu 140 bagi 7 itu 20 kan Bu. 20 kali 22 sama dengan 440. Maka hasilnya 440 akar 7 desimeter kali 140 akar 7 desimeter kali 180 akar 7 desimeter. Maka sama dengan 440 kali 140 dan akar 7 kali akar 7. Karena akar 7 kali akar 7 itu kan Bu jadi 7. Maka perkaliannya 440 kali 140 kali 7 sama dengan 431.200 kali 180 akar 5 desimeter pangkat 3.
tingginya sama dengan 77.616.000 akar 5 desimeter pangkat 3. Seperti itu, Bu. Atau bisa yang air yang dibutuhkan sampai penuh yaitu 77.616.000 akar 5 liter. Kalau dia penggunaan GeoGebra, Bu, tinggal kita masukkan aja, Bu, kita perkalikan aja sesuai dengan rumus volume tabung, yaitu 22/7 kali 140 akar 7 kali 140 akar 7 kali 180 akar 5 sama dengan 77.616.000 akar 5. Dapat ya Nora ya tadi ya? Dapat Bu. Ya? Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Naik lagi sedikit ke atas Nora. Ya, ke yang penyelesaian akhirnya tadi. Ini, Bu. Iya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah sama hasilnya atau ada yang berbeda caranya? Sama, Bu. Sama ya, masih menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi. Ada bentuk akar yang sama, yaitu akar 7 dengan akar 7, kemudian menggunakan sifat perkalian bentuk akar juga, di mana koefisien kalau dikali koefisien hasilnya bisa dikalikan, tapi bentuk akarnya, radikannya tetap, ya kan? Nah, seperti itu dia. Baik, berarti untuk ketiga masalah yang sudah Ibu berikan, tidak ada kendala ya sampai di sini ya, masih bisa semua mengikuti ya anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ini boleh stop share, Bu. Ya, silakan stop share. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan penjelasannya. Sekarang Ibu mau lihat kemampuan kalian secara pribadi dari tes yang akan Ibu berikan. 3 soal juga dari link yang Ibu bagikan berikut ini. Silakan diklik linknya. Bisa kelihatan dari menu kolom chat? Bisa, Bu. Udah, Bu. Sudah. Bagaimana? Sudah ada yang mulai mengerjakan? Lagi proses, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Jangan lupa tuliskan namanya ya. Ya, Bu. Ini sampai berapa lama, Bu? Waktunya 10 menit saja. Ibu lihat progresnya. Sudah ada beberapa teman yang sudah menyelesaikan latihannya. Buat yang belum mengerjakan, dikerjakan tetap ya nak, karena itu nilai secara individu yang akan Ibu berikan sama kalian. Udah, Bu. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Semua sepertinya sudah, ini Ibu cek. Oke, terima kasih. Keren, Bu. Ada suaranya. Ada suaranya. Iya. Benar berapa Putri? Bener 1, Bu. Benar 1. Wah, berarti dari hasil pembelajaran hari ini hanya 1 soal yang benar ya? Siapa ini Iya, yang Bu. Tadi buru-buru. Ada salah ngitung, Bu. Makanya salah. Sedikit aja bedanya, Bu. Baiklah, kalau begitu sudah selesai semua. Sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kamu dapat. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa tadi yang sudah kita pelajari? Yang pertama, tidak semua bilangan yang bertanda akar itu adalah Tidak semua bilangan bertanda akar bentuk akar. Nah, yang kedua bagaimana? Ada bentuk pangkat pecahan yang dapat diubah ke dalam bentuk akar. Dan yang terakhir, kita menggunakan akar senama dan akar sejenis untuk operasi hitung bentuk akar. Mungkin itu saja yang dapat kita simpulkan. Terima kasih untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita tutup di dalam doa. Silakan kepada ketua kelas, siapa? Resika ya? Silakan tutup dalam doa, Resika. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Resika. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya dengan materi mengenai merasionalkan bentuk akar. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Nggak ada PR kita kan, Bu? Ya, nggak ada tugas, tapi dibaca-baca ya materi berikutnya ya. Baik, Bu. Oh iya, Bu. Oke, Ibu live duluan. Terima kasih semua. Sama-sama, Bu.